Tiga. Selamat sore anak-anakku semuanya. Sore. Apa kabarnya? Baik. Ya, masih lapar? Masih. Ya, sore-sore ini karena kita belajarnya sore, gimana ya? Ya, tadi udah makan siang. Nah, sekarang kita lihat paling sudah capek, lelah ya. Tapi harus namanya belajar agama itu tidak memandang waktu, tempat, dan situasi apapun. Pokoknya kita harus selalu bersemangat ya. Harus yakinkan diri. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita, bagaimana kita untuk belajar dengan baik, selalu dengan kesehatan. Oke, sebelum kita mulai ke materi kita, siapa yang bersedia kira-kira untuk memimpin doa kita sore ini? Saya, Bu. Silakan maju ke depan. Kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan yang masih Kau berikan pada kami hingga pada sore ini. Ya Bapa, di sini kami akan memulai pelajaran agama kami tentang kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Kiranya dalam pelajaran ini, kami sebagai perempuan dan laki-laki dapat saling menghargai, menghormati satu sama lain. Kiranya Kau berkati pelajaran kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Bapa yang menjadi anak-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mantap. Sekarang kita masuk ke materi kita adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kira-kira kalian dari segi pengetahuan ataupun setahu kalian, kira-kira apa yang mau kita ambil daripada kesetaraan laki-laki dan perempuan ini? Apa itu setara? Sama. Seimbang. Sehingga sangat perlu sekali kita harus mempelajari kesederajatan laki-laki dan perempuan. Oke, tadi sama, sederajat, itu seimbang. Oke, sekarang kita masuk langsung ke teks kitab suci. Kita akan membacakan isi daripada teks kitab suci. Saya minta satu orang untuk membacanya dengan suara yang kuat. Siapa yang ada suara kuat ini? Suara kuat membaca. Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Kemudian Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia hidup seorang diri. Aku akan menjadikan seorang teman yang sesuai untuk menolong dia. Oleh itu Allah mengambil sedikit tanah dan membentuk semua jenis binatang dan burung. Kemudian Allah membawa semuanya kepada manusia itu untuk mengetahui nama yang akan diberikannya kepada binatang dan burung. Sudah habis? Oke. Sudah selesai kita membaca. Lalu sekarang kita dibagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok masing-masing ditentukan siapa ketua kelompoknya. Supaya manusia laki-laki tidak seorang diri, kira-kira mengapa? Nah, itu soal yang pertama. Tanggung jawab kelompok masing-masing. Tidak seorang diri, Siapa yang menghendaki supaya manusia laki-laki tidak seorang diri? Kira-kira mengapa? Oke, ada 6 pertanyaan. Sampai getar nih. Kalian mengerjakan Ngeri kali. Ayo, nomor 1. Siapa yang menghendaki supaya manusia atau laki-laki tidak seorang diri? Yaitu Allah. Itulah. khusus
sama yang lain? Apa? Waduh, apakah ini pengakuan sederajat atau menganggap yang satu yang lain? Ya karena Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini ada saya Antonio sebagai ketua, Ya. Aris, Alvin, dan Pedro. Petrosa. Siapa yang menghendaki supaya manusia atau laki-laki tidak seorang diri dan mengapa? Allah supaya manusia, Allah jawaban pertama. Supaya manusia tidak kesepian, karena manusia tidak baik hidup seorang diri. Siapa yang menjadikan penolong bagi laki-laki? Itu jawabannya perempuan. Apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain? Lihat ayat 23. Tidak, karena perempuan dibuat dari tulang rusuk laki-laki agar setara dan saling melengkapi. Apakah ini pengakuan sederajat atau menganggap satu yang lebih hebat dari yang lain? Manusia atau laki-laki dan perempuan itu sederajat dan tidak ada yang lebih hebat atau lebih tinggi. Karena manusia itu setara atau sederajat dan sama di mata Tuhan Allah. Sudah, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kelompok 2, silakan. Perkenalkan, saya Prita Subi dari kelompok 2. Di sini saya sebagai ketua, ada anggota saya Chelsea, Isabel, dan Feli. Soal pertama, siapa yang menghendaki manusia laki-laki tidak seorang diri? Kira-kira mengapa? Jawabannya Tuhan. Karena Tuhan tidak mau manusia hanya hidup sendiri tanpa pendamping. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan manusia perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Siapa yang menjadikan penolong bagi laki-laki? Perempuan. Apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain? Lihat ayat 23. Tidak, karena inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Apakah ini pengakuan sederajat atau yang menganggap satu lebih hebat dari yang lain? Pengakuan sederajat. Apakah yang dimaksud dengan penolong yang sepadan menurut Katekismus Gereja Katolik? Bahwa pria dan wanita memiliki martabat pribadi yang sama dengan hak-hak dan tanggung jawab yang khas. Susunlah jawabanmu dalam sebuah deskripsi. Tuhan mengkehendaki supaya manusia laki-laki tidak seorang diri. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan manusia perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Tuhan menjadikan perempuan sebagai penolong bagi laki-laki. Dalam ayat 23, ada sebuah pengakuan sederajat yang berbunyi, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Menurut Katekismus Gereja Katolik, penolong yang sepadan adalah pria dan wanita memiliki martabat pribadi yang sama dengan hak-hak dan tanggung jawab yang khas. Oke, thank you. Kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ada Cindy, terus ada Elsa, Melanie, dan Hasibungan. Soalnya yang pertama, siapa yang menghendaki manusia laki-laki tidak seorang diri? Jawabannya adalah Allah. Kira-kira mengapa? Agar ada yang menemani dan tidak kesepian. 2. Siapa yang menjadi penolong bagi laki-laki? Jawabannya adalah perempuan. 3. Apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain? Lihat ayat 23. Sederajat, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. 4. Apakah ini pengakuan sederajat atau menganggap yang satu lebih dari yang lain? Jawabannya adalah tidak, karena laki-laki dan perempuan sederajat. 5. Apakah yang dimaksud dengan penolong yang sepadan menurut Katekismus menurut Gereja Katolik? Bahwa pria dan wanita memiliki martabat yang hak, yang pas, dan tanggung jawab yang pas. 6. Susunlah jawabanmu dengan sebuah deskripsi. Allah menghendaki sebuah penolong yang sepadan atau pasangan bagi laki-laki seorang perempuan supaya perempuan itu tidak seorang diri dan tidak kesepian. Terima kasih. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kelompok 1, 2, dan 3? Coba ambil kesimpulannya, silakan. Siapa dari kelompok 2? Silakan berdiri, kasih kesimpulan dari. Lalu yang mewakili kelompok yang lebih bagus hari ini adalah dari kelompok
Kelompok bagus. Kelompok 1 juga bagus. Kelompok 3 juga bagus. Semua bagus. Tetapi dari yang bagus ada yang lebih bagus. Nah, sekarang untuk kesimpulan daripada hasil diskusi kita pada sore hari ini diwakilkan oleh dari kelompok 2. Silakan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari kelompok 1, 2, dan 3 adalah Tuhan menghendaki supaya manusia laki-laki tidak seorang diri. Oleh karena itu Tuhan menciptakan manusia perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Tuhan menjadikan perempuan sebagai penolong bagi laki-laki. Dalam ayat 23 ada sebuah pengakuan sederajat yang berbunyi, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Menurut katekismus Gereja Katolik, penolong yang sepadan adalah pria dan wanita memiliki martabat pribadi yang sama dengan hak-hak dan tanggung jawab yang khas. Manusia diciptakan Tuhan sederajat agar tidak ada yang lebih tinggi atau hebat, agar manusia dapat saling menolong antara satu sama lain. Contohnya seorang prodiakon perempuan di dalam gereja. Terima kasih. Oke. Nah, sebelum itulah tadi ya, dari hasil kelompok 1, kelompok 2 kita sudah ambil kesimpulannya. Nah, sekarang sebelum kita tutup dengan doa, Ibu ada puisi tentang kesatria wanita Indonesia. Siapa kesatria wanita yang ada di Indonesia yang terkenal, yang untuk mengangkat kesederajatan di Indonesia? Siapa? Jadi saya akan membacakan sebuah puisi tentang kesatria wanita Indonesia. Ini agak belajar ini ya, belajar untuk membaca puisi ya. Ketika mereka menganggap wanita itu rendah, disitulah kau memendam amarah. Ketika mereka berargumen wanita tak pantas untuk sekolah, kau datang berusaha mematahkan. Kau datang menyelamatkan negeri ini dari tangisan wanita-wanita yang meruntuhkan edukasi. Cita-citamu murni untuk negeri, berjuang mengedepankan emansipasi. Kartini bagi perempuan laksana pahlawan, Kartini bagi perempuan laksana perwira, Kartini bagi perempuan laksana kesatria. Tak ada yang lebih berani darinya. Sang wanita perwira pahlawan negara, sang wanita yang pantang mundur sebelum setara, memperjuangkan haknya dengan jiwa dan raganya. Oke, itulah untuk puisi dan juga untuk pertemuan kita hari ini, bahwa memang kita harus, khususnya kita yang wanita atau perempuan, harus berjuang untuk apa kita berjuang? Dunia. Ya, berjuang kita untuk Dunia. kita untuk saling melengkapi tadinya demi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Oke, karena kita sudah waktunya, maka marilah kita tutup dengan doa. Silakan, siapa yang mau jadi doa penutup? Saya dulu. Oke, silakan ke depan, pimpin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan agama kita, alangkah baiknya kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini. Pelajaran agama kami berjalan dengan lancar. Kiranya Engkau memberkati perjalanan kami pulang hingga selamat sampai tujuan. Demi Kristus Tuhan.